Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Murti dari Sosiologi 2019C dengan NIM 19040564070. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas salah satu tokoh teori kritis yang dikenal dengan pendirinya bahkan atau founding father-nya. Dia salah satu tokoh yang cukup terkenal. Kira-kira apa pemikirannya? Kita akan kembali dalam pariwara berikut ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas salah satu founding father daripada mazhab Frankfurt, yaitu Mark Horkheimer dengan pemikiran dialektika pencerahan. Sebelum lebih lanjut dalam membahas dialektika pencerahan ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang biografi dari Mark Horkheimer itu sendiri. Mark Horkheimer ini lahir di Stuttgart pada 14 Februari 1895 dan meninggal di Nuremberg pada Juli 1973 di usia yang cukup tua, yaitu 78 tahun. Mark Horkheimer ini merupakan filsuf generasi pertama di mazhab Frankfurt. Mark Horkheimer ini juga merupakan anak seorang pengusaha tenun dengan ayah yang bernama Maurice Horkheimer. Pada saat kecil, Mark Horkheimer ini dididik keras dan otoriter oleh ayahnya dengan harapan supaya saat besar nanti ia bisa melanjutkan perusahaan tenun milik keluarganya. Di usia yang cukup dewasa, Mark Horkheimer pun memilih pergi dari perusahaan tenun milik ayahnya setelah tidak direstui hubungannya oleh ayahnya. Pada saat itu, Mark Horkheimer ingin menikahi sekretaris perusahaan milik ayahnya, tapi ayahnya tidak menyetujui karena usianya yang cukup jauh, yaitu terpaku 9 tahun. Di dalam masa pelariannya ini, Mark Horkheimer lebih memilih berkenalan dengan filsafat dan belajar bahasa Prancis lewat buku yang berjudul Aphorisms of the Wisdom of Life. Buku inilah yang kemudian mempengaruhi pemikirannya yang pesimistis terhadap rasionalisme yang mengajarkan kehendak buta manusia sebagai akibat dari tragedi manusia itu sendiri. Pada tahun 1923, Mark Horkheimer ini lulus dengan disertasi tentang Immanuel Kant. 3 tahun berselang, ia dikukuhkan sebagai guru besar pada Universitas Frankfurt, Jerman, dan semakin mendalami ilmu filsafat, terutama filsafat Immanuel Kant dan Friedrich Hegel. Diungkapkan melalui Immanuel Kant melalui esainya yang berjudul What is of Klarung pada tahun 1784. Selanjutnya, mungkin dari kalian ada yang pernah mengenal istilah seperti Renaissance, Aufklärung, dan beberapa istilah pencerahan lainnya lewat beberapa bahasa. Nah, sebelum lebih lanjut dalam membahas dialektika pencerahan, mungkin kita akan sedikit membicarakan pencerahan menurut Immanuel Kant. Menurut Kant, ketidakdewasaan adalah ketidakmampuan untuk mempergunakan pemikirannya sendiri karena terdapat otoritas di luar diri, seperti tradisi, dogma, agama, bahkan negara yang mempengaruhi. Sedangkan menurut Hyland dalam Plummer, pencerahan adalah gerakan yang dimulai pada abad ke-17 dan 18 berdasarkan kepercayaan pada rasionalitas seperti kemajuan individu dan kritik atas ajaran agama, monarki, bahkan tradisi. Dengan demikian, pencerahan itu harus dipahami sebagai suatu proses sekaligus kesadaran untuk mencapai kedewasaan dengan cara berani mengungkapkan pemikiran sendiri. Namun sayangnya, pencerahan ini gak berjalan sesuai dengan yang Horkheimer ini harapkan. Pencerahan yang dipahami kaum Kantian merupakan kemajuan dari cara pandang mitologi yang sebenarnya malah menjadi mitos itu sendiri. Filsafat pencerahan juga telah perlahan menutup diri terhadap realitas luar dan makna yang terkandung di dalamnya pada tingkatan identitasnya. Menurut Horkheimer, contoh nyata dari mitos pencerahan ini adalah fasisme Jerman yang mengangkat teknologi sebagai ajang manipulasi dan dengan cara propaganda. Seperti kita tahu, tentara Nazi lebih banyak berperang dibandingkan menyebarkan kebaikan, seperti itu.
Di tengah propaganda-propaganda yang sedang berkembang pada saat itu, Mark Horkheimer ini justru menunjukkan sikap intelektual yang kritis terhadap gagasan pencerahan yang ada di Eropa, yang menurut mereka itu mengalami kebuntuan. Pencerahan lebih lanjut menurut Horkheimer adalah sebuah logika dominasi dan penindasan. Pencerahan melakukannya tak lebih dari sebuah diktator pada manusia. Menurut Horkheimer, dalam dialektika pencerahan ini, propaganda menentukan kondisi dari manusia itu sendiri. Ketika mereka di bawah ketidakadilan sosial, dengan menggerakkan mereka, dengan kedalaman semua manusia, mengetahui bahwa melalui alat ini mereka juga akan mereduksi sebuah alat sebagaimana dalam pabrik. Propaganda ini menipu masyarakat. Ia meneriakan kebebasan, ia menentang dirinya sendiri. Penipuan dan propaganda ini menurut Horkheimer adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Horkheimer juga membuat titik tolak yang kritis sebagai kritik terhadap saintisme atau positivisme dalam ilmu-ilmu sosial. Ilmu pengetahuan tradisional juga mereduksi manusia dalam sebuah dimensi instrumentalis karena rasionalitas merupakan pencerahan yang dipersempit oleh pemikiran positivisme dan empirisme logis menjadi kemampuan manusia menguasai dunia objektif untuk kepentingan balai pendidikan dan pelatihan tambang bawah tanah semata-mata melalui kerja. Ilmu pengetahuan juga menurut Horkheimer hanya berfokus kepada sains dan teknik. Hal ini tidak dapat dilihat adanya kemajuan teknologi, penciptaan mesin-mesin di industri yang justru menjatuhkan manusia terhadap ilmu pengetahuan. Melalui teori kritis, Horkheimer ini menyampaikan kritik terhadap pendekatan ilmu sosial barat yang positivistik. Pada waktu tertentu, mereka menilai bahwa hasil riset para pemikir barat tidak dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana mestinya. Hal riset ini justru dipakai untuk memuluskan kebutuhan perusahaan, terutama dalam meraup keuntungan. Teknologi adalah esensi dari pengetahuan ini. Teknologi ini tidak bekerja dengan konsep-konsep dan bergambar dengan wawasan keberuntungan, tapi merujuk pada metode mengeksploitasi tenaga kerja dan modal. Dalam makna yang lebih umum, sebenarnya istilah pencerahan ini dipakai bersamaan dengan toleransi, kebebasan berpikir, dan keterbukaan dari akal pikiran, yang merupakan salah satu dari pandangan politik pencerahan liberal. Pencerahan liberal ini menganggap sebab utama daripada kejahatan sosial adalah percaya tahayul, berprasangka, toleransi, dan keterikatan pada adat dan istiadat. Dengan kata lain, pencerahan liberal ini percaya jika misalnya semua orang bisa berpikir secara rasional, secara keterbukaan, secara toleransi, maka akan terjadi harmoni sosial. Dengan itu, masyarakat akan lebih mudah memahami satu sama lain. Terima kasih.